Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yakub alaihissalam, sosok ayah bijaksana dan penyayang. Nabi Yakub alaihissalam adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam dari putranya Nabi Ishak. Ia dikenal dengan sosok ayah yang bijaksana dan penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Dikisahkan dalam buku Kisah Teladan dan Menakjubkan 25 Nabi karangan Aryani Asyurfah, pada suatu ketika putra Nabi Ishak alaihissalam Lishu dan Yakub sering bertengkar. Lalu Ishak alaihissalam meminta putranya Yakub untuk pergi menemui pamannya yang bernama Laban. Nabi Yakub alaihissalam pun dibesarkan oleh pamannya. Ia tumbuh dengan kemuliaan akhlak, ia dikenal rajin bekerja dan cekatan. Hal itu membuat keluarga Laban senang kepadanya. Kebijaksanaan Yakub alaihissalam dalam mendidik anak-anaknya. Nabi Yakub mendidik ke-12 putranya dengan penuh kasih sayang. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diwasiatkan kepada kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 132, "Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub." Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Nabi Yakub alaihissalam juga selalu memberikan nasihat kepada putra-putranya sebagaimana yang berada dalam firman-Nya pada Quran Surat Yusuf ayat 67. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang lainnya. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Dikisahkan pada suatu ketika terjadi kecemburuan ke-10 putranya terhadap Yusuf alaihissalam. Pada suatu perjalanan mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur kami mewahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." Quran Surat Yusuf ayat 15. Kakak-kakak Yusuf mengatakan kepada ayahnya, Yakub, bahwa adiknya telah diterkam binatang buas. Allah berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 17, mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Hingga pada suatu ketika kezaliman anak-anaknya terhadap saudaranya sendiri terungkap. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam memohon ampun kepada Allah atas perbuatan putranya. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Yusuf ayat 98. Yakub berkata, "Aku akan memohon ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Yakub sebagai orang yang saleh. Dia menjadikan Nabi Yakub alaihissalam sebagai pemimpin yang senantiasa menjalankan perintahnya. Sebagaimana dalam firman-Nya pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 73, "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepadanya. Mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah."
Itulah tadi kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ia tetap menyayangi putra-putranya walaupun di antara mereka telah berbuat yang tidak baik terhadap saudaranya sendiri. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.